warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan Bakti ya. Semoga teman-teman selalu semangat dalam belajar. Oh iya teman-teman, pembahasan kita kali ini adalah tentang organisme autotrof dan heterotrof. Apakah teman-teman sudah tahu tentang organisme autotrof dan heterotrof? Dan apa saja makhluk hidup yang tergolong kepada autotrof dan heterotrof? Nah, untuk lebih jelasnya, ayo simak video ini sampai selesai ya. Secara umum, fungsi organisme dalam suatu komunitas dibagi menjadi 4 teman-teman, yaitu autotrof, heterotrof, pengurai, dan detritivor. Autotrof artinya adalah organisme yang mampu menghasilkan makanannya sendiri. Proses yang dilakukan untuk menghasilkan makanannya tersebut adalah melalui proses fotosintesis. Oleh karena itulah organisme ini disebut juga produsen. Autotrof diklasifikasikan menjadi 2 kategori teman-teman, yaitu fototrof dan kemototrof. Fototrof adalah sebagian besar dari tanaman yang memanfaatkan cahaya sebagai sumber energi mereka. Organisme jenis ini memanfaatkan cahaya matahari sebagai alat pengubah karbon dioksida dan air menjadi bahan organik untuk proses penyerapan energi. Dan kemoautotrof adalah beberapa organisme seperti bakteri dan jamur yang mendapatkan sumber energi, yaitu makanan, dengan adanya proses reaksi kimia anorganik. Kemoautotrof dalam prosesnya membuat makanan mengubah bahan anorganik menjadi organik. Nah, jika fototrof memanfaatkan cahaya matahari, maka organisme kemoautotrof membutuhkan oksigen dalam proses pembuatan makanannya. Sedangkan heterotrof adalah kebalikan dari autotrof, yaitu organisme yang tidak mampu menghasilkan makanannya sendiri. Karena tidak mampu menghasilkan makanannya sendiri, maka untuk memenuhi kebutuhan makannya, organisme heterotrof ini memakan atau mendapatkannya dari organisme autotrof tadi, atau dari organisme heterotrof lainnya. Oleh karena itu, organisme seperti ini disebut juga konsumen. Contoh organisme autotrof adalah tumbuhan hijau, beberapa jenis bakteri, lumut, dan ganggang biru. Karena semua organisme ini mampu membuat makanannya sendiri. Tumbuhan hijau disebut organisme autotrof karena memiliki klorofil. Inilah yang membuat tumbuhan hijau mampu membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Sedangkan bakteri memproduksi makanannya melalui proses kemosintesis. Namun makanan yang dihasilkan dari proses kemosintesis tidak terlalu besar dibandingkan dengan makanan yang dihasilkan melalui fotosintesis. Sedangkan contoh organisme yang termasuk ke dalam organisme heterotrof adalah hewan dan juga manusia. Hewan dan juga manusia sangat tergantung pada organisme autotrof atau organisme heterotrof lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Umumnya, organisme heterotrof terbagi menjadi 5 jenis, yaitu herbivora, karnivora, omnivora, dan detritivor, dan juga pengurai.
Herbivora adalah suatu organisme yang mendapatkan sumber makanan mereka sebagai energi yang berasal dari tumbuhan, baik dari daunnya, akarnya, batangnya, atau bagian tumbuhan lainnya. Karnivora adalah suatu organisme yang mendapatkan sumber makanan mereka sebagai energi yang berasal dari hewan lain. Dan omnivora adalah suatu organisme yang mendapatkan sumber makanan mereka sebagai energi yang berasal dari tumbuhan dan juga dari hewan. Detritivore adalah suatu organisme yang mendapatkan makanan mereka dengan cara memecah tanaman dan hewan yang sudah mati. Contoh dari hewan detritivore adalah cacing tanah, kumbang kotoran, kaki seribu, dan lain sebagainya teman-teman. Sedangkan organisme pengurai adalah salah satu organisme pemecah bahan organik dengan cara mengeluarkan enzim. Organisme pengurai ini biasa disebut juga dengan dekomposer atau konsumen makro karena memakan makanan yang ukurannya besar. Demikian teman-teman bahasan kita tentang autotrof dan heterotrof kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman dalam belajar ya. Sampai jumpa dengan video singkat dari Bakti berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.